Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa lagi. Mari kita akan segera mulai ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ya Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa. Kalau sampai hari ini pun ya Tuhan, kami masih ada kesempatan bisa berkumpul bersama-sama, memuji nama-Mu, memuliakan Engkau, dan berdoa bersama-sama, menyanyi bersama-sama, dan belajar firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan itu. Dan juga Tuhan terima kasih untuk makanan yang sudah disediakan, sehingga kami dikenyangkan oleh makanan, namun kami juga perlu dikenyangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah kebaktian ini dari awal hingga akhir, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan memuji lagu Oh Betapa Indahnya. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Kami bersyukur untuk teman-teman yang telah bersaksi, membuktikan Tuhan hidup, Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu, pemeliharaanmu atas diri kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan untuk puji-pujian yang mempersiapkan jiwa kami untuk menerima firman. Pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Ya saudara, hari ini kita akan belajar sebuah judul yaitu berdoa untuk gereja. Ya, berdoa untuk gereja. Kita sangat bersyukur tahun ini IGNC boleh merayakan ulang tahun yang ke-17. Tidak terasa ya, sudah 17 tahun Tuhan memulai gereja ini, Tuhan memelihara gereja ini, dan kita bersama-sama boleh bertumbuh menjadi sebuah keluarga rohani yang saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun satu dengan yang lain. Ya, jadi tema yang saya pilih adalah berdoa untuk gereja Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan doa saudara selama ini, berapa banyak saudara sudah berdoa untuk diri sendiri, berapa banyak berdoa untuk orang lain, berapa banyak berdoa untuk gereja Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, ada beberapa poin yang kita akan coba diskusikan atau berinteraksi satu dengan yang lain.
Yang pertama adalah ketika saudara berdoa, saya ingin tanya apa yang saudara bayangkan dalam pikiran saudara selama ini. Jadi kalau saudara berdoa, saudara bayangin apa? Saudara membayangkan gambar Tuhan Yesus yang pernah saudara lihat atau nonton di TV, ya. Saudara membayangkan salib Tuhan Yesus yang di mana Yesus ada tergantung di situ. Saudara membayangkan daftar doa saudara, permintaan doa ibarat daftar belanja, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada saudara membayangkan sesuatu yang lain. Coba saudara boleh interaksi 1, 2 orang, silakan kalau mau ngomong. Pak Indra, bayangin apa? Tuhan Yesus di surga. Jadi bayangan Pak Indra, Tuhan Yesus di surga. Surga yang gambarnya seperti, yang nggak tahu ya. Jadi yang Bapak bayangkan pokoknya rumah gitu ya, terang gitu. Iya. Lalu Tuhan Yesusnya yang seperti yang Bapak lihat di gambar atau gimana? Nggak juga. Ya, oke. Tuhan Yesus yang di surga. Siapa lagi? Ibu Nina bayangin apa? Kalau saya merindukan bertemu Tuhan untuk berterima kasih atas pemeliharaannya, pertolongan buat kami sekeluarga, juga ingin menyatakan permohonan. Itu dari perasaan. Ada kerinduan seperti itu, kerinduan bertemu Tuhan dan mendoakan saudara, keluarga, dan lain-lain. Tapi pikirannya mikirin apa? Seorang tokoh yang sangat besar, apa? Orang tua. Membayangkan seorang tua. Oke, seorang bapak. Oke, yang lain. Gampang-gampang sulit ya. Memang tiap orang berdoanya macam-macam. Itu sebabnya ada agama tertentu yang harus ada sesuatu yang dilihat. Entah patung, entah gambar, ya, entah sesuatu. Karena kita manusia yang punya fisikal. Jadi Tuhan itu digambarkan seperti manusia, ya, anthropocentric God gitu ya, yang Tuhan yang menjadi manusia, Kristus yang menjadi manusia. Atau sudah membayangkan waktu Yesus menjadi manusia di bumi ini, walaupun kita tidak jelas wajahnya seperti apa. Ya, gambaran-gambaran yang kita lihat itu kan sebenarnya rekaan karena pada saat itu memang tidak ada kamera. Ya. Jadi rekaan dari apa? Dari apa yang tercatat di Alkitab. Oh, seorang Yahudi, ya, seorang pria, seorang yang ramah, seorang itu menghasilkan gambar seperti itu. Ya. Jadi ada saja yang membayangkan sesuatu. Sebenarnya dalam berdoa apakah perlu ada benda atau bayangan tertentu dalam pikiran kita? Perlu nggak sih sebenarnya? Nggak perlu. Jadi apa yang sudah pikirin di pikiran? Nah, definisi doa nomor 3. Doa adalah sebuah komunikasi dua arah. Sebenarnya doa adalah sebuah komunikasi dua arah. Seperti kita berbicara kepada Bapa. Ya, anak kepada Bapa. Tadi Ibu Dina mengatakan bayangan seperti seorang ayah, gitu ya. Tuhan berbicara kepada kita lewat apa? Firman-Nya. Jadi sebenarnya memikirkan firman itu paling tepat. Ya. Seperti Andi tadi kesaksian, saya mendengar sepertinya Roh Kudus bicara sama saya. Jadi yang dia bayangin firman, ya. Walaupun firman yang enak-enak, ya kan, carilah kerajaan Allah maka kamu diberi segala sesuatu. Sekarang giliran gue maksa Tuhan, bukan maksa Tuhan tadi apa ya? Minta sama Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan bicara kepada kita lewat firman. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, saya pikir membayangkan firman itu paling tepat. Dan saudara membayangkan suara Roh Kudus dalam diri saudara berbicara. Tentu membayangkan seorang ayah tidak salah kalau ayah saudara betul-betul
Seorang yang bisa representatif Tuhan. Gak semua ayah begitu. Ada ayah yang kejam, ada ayah yang sadis, ada ayah yang pelit, ada ayah yang ya gak bener lah. Tapi juga ada ayah yang bisa mencerminkan kasih Tuhan. Itu sebabnya wakil Tuhan di bumi ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah orang tua. Jadi melalui kasih orang tua kita mengenal kasih Allah. Melalui kebaikan orang tua kita mengenal sifat kebaikan dari Tuhan. Ya. Wakil kedua siapa? Pemerintah dalam hal menegakkan keadilan, kebenaran, ya. Menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita harus tunduk kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah gereja, umat Tuhan yang terpilih, ya, melalui firman-Nya kita kemudian apa? Dibimbing, dituntun, dan diajar. Jadi tidak salah sih kalau saudara bisa membayangkan seorang ayah yang baik, kalau ayah saudara seorang yang baik. Ya, tapi kalau ayah saudara seorang yang kejam, saudara nanti membayangkan Tuhan itu kejam, betul nggak? Tuhan itu seperti polisi, seperti hakim yang menghakimi saudara. Paling bagus adalah membayangkan firman Tuhan, sebab Tuhan berbicara kepada kita lewat firman. Itu sebabnya kita membaca firman setiap hari. Ya, membayangkan Tuhan bicara kita lewat kitab sucinya, dan kemudian kita bicara sama Tuhan lewat kata-kata kita. Jadi ada kata-kata firman, ada kata-kata kita ngomong. Gitu kan, dalam doa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, Engkau mengajarkan aku begini, lalu aku berkata begitu, jadi ada komunikasi 2 arah. Itu doa, ya. Kita sebutkan, ini perasaanku Tuhan, hari ini aku sedih sekali, ya. Sebab ada yang merogoh kantong saya, tapi puji Tuhan, ternyata kantongku gak ada apa-apanya. Hari ini saya senang Tuhan, walaupun saya ketinggalan, tapi teman-temanku ya bisa menemani aku jalan-jalan 1 bulan. Aku sukacita sebab punya istri yang setia menggandeng aku. Ya, jadi kita ungkapkan perasaan kita. Ya, kita senang, kita susah, kita sedih, kita kecewa, ngomong gitu. Ya, pikiran kita, hati kita, dan semua persoalan kita. Sebab sebenarnya kalau kita gak ngomong pun Tuhan tahu, betul gak? Nah, dari sekian banyak doa, hari ini kita mau belajar ternyata Paulus itu, Rasul Paulus berdoa untuk gereja Tuhan. Ini loh yang kita mau teladani. Mungkin selama ini kita banyak berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang kita kenal, ya, untuk teman-teman kita yang sakit. Tapi kita jarang berdoa untuk gereja Tuhan secara keseluruhan. Ya, gereja bukan gedung, gereja bukan bangunan, gereja adalah umat Allah. Orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan. Itu yang kita mau pelajari dari Rasul Paulus. Ketika dia memulai gereja di Efesus, dia mendidik gereja itu, dia mendewasakan gereja itu, kemudian dia berdoa supaya gereja Efesus itu bisa bersatu, bisa bertumbuh, bisa dewasa di dalam Tuhan. Kalau saudara baca Efesus pasal 2, dia bilang bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan lagi. Kita nggak boleh beda-bedain si A, si B, si C, semua sama di dalam Tuhan. Efesus pasal 2. Kemudian pasal 3, kita mau membaca teladan Paulus berdoa bagi gereja. Mari kita baca Efesus 3, 16 sampai 21. Ya. Efesus pasal 3, 16 sampai 21. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah,
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa yang sangat indah dari Rasul Paulus. Ada beberapa pelajaran dari doa Rasul Paulus yang mau kita pelajari pada malam hari ini, ya. Yang pertama ayat 16. Paulus berdoa agar jemaat Tuhan kuat dan teguh dalam iman oleh karya Roh Kudus di dalam batin mereka. Nah, ini penting sekali, ya. Kalau benar-benar jemaat itu sudah menerima Roh Kudus di dalam batin mereka, hati mereka paling dalam, berarti apa? Berarti jemaat itu akan bertumbuh dalam imannya. Itu sebabnya Paulus berdoa agar iman jemaat itu, iman gereja itu bertumbuh kuat dan teguh. Ya, artinya jemaat Tuhan tetap setia dan tidak mudah digoyahkan walaupun ada cobaan dan tantangan. Nah, seringkali iman kita goyah kalau ada kesulitan. Ada godaan dari dunia, dari manusia, dari materi. Ada cobaan dari si jahat. Dan kita mulai ragu, ya. Ini benar gak ini apa yang saya imani ini? Ya, Tuhan yang saya percaya ini Tuhan yang benar apa tidak benar? Ketika penderitaan itu datang. Kita udah pernah bahas bagaimana Ayub bertahan di dalam iman. Nah, Paulus rindu, walaupun Efesus hari itu di abad pertama menghadapi begitu banyak cobaan, tantangan, dan kesulitan, dia bilang, aku berdoa, saya berdoa supaya kamu teguh, gak goyah. Nah, saudara, hari ini kita perlu berdoa untuk gereja kita. Saya yakin tidak semua anggota jemaat kita itu imannya teguh. Ada yang goyah, ada yang ragu, ada yang belum mantap, ya. Ada yang masih mikir-mikir, ya. Ada yang belum sungguh-sungguh percaya. Jadi biar kita berdoa, Tuhan kalau di dalam gereja kami, ya, ada yang belum teguh, Tuhan teguhkanlah. Kuatkanlah imannya. Jangan sampai goyah oleh berbagai macam hal, ya. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, ini cukup lama. Saya busuk seorang ibu, dia cerita, dia suka sekali nonton TV. Ya, ada pengkhotbah TV yang dia tonton dan suka menawarkan doa. Ya, dan dia sangat suka itu. Tapi dia bilang, Pak, saya bingung. Ketika suatu hari saya butuh sesuatu, saya bertelepon dan doa yang terima bukan dia. Padahal dikasih nomornya di situ. Ya kan? Lalu sekretarisnya yang terima kali. Dia suruh saya bayar dulu $50 baru didoain. Jadi saya jadi ragu itu, Pak, itu gimana, itu Kristen beneran nggak? Ya, hari ini kita menghadapi banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang hanya berfokus kepada kemakmuran, teologi yang ngawur, ya kan? Saya udah kasih nih 10 Tuhan, yuk kembalikan dong 90. Nah, waktu dia udah kasih 1/10, dia nggak dapat kembalian 90, dia mulai mikir nih, ini Tuhan gue bener gak ini? Ya kan? Gue udah ke PRT nih, besok badminton masih kalah. Misalnya, ini contohnya tadi kan. Apakah tetap percaya Tuhan itu hidup baik, atau saudara mulai ragu? Mana Tuhan? Katanya gue ke PRT dulu, cari kerajaan Allah dulu, nanti ditambahkan. Ya kan? Untung dia menang. Misalnya kan. Kalau kalah, ya kadang-kadang iblis bisa mengizinkan adanya kesulitan, ya, adanya pertumbuhan yang sulit, adanya tantangan dalam hidupmu sehingga kamu mulai ragu. Ini benar gak sih yang saya percaya? Di Indonesia saya injili seorang ibu, dia ragu. Saya bilang, Bu, banyak hal yang kita tidak mengerti. Beli diamond pun bisa dapat yang palsu. Ya. Uang dolar pun ada yang palsu. Apalagi manusia, ada juga yang palsu, Kristen palsu. Ibu ditipu, ya. Ibu tidak dapat orang Kristen yang teman yang baik. Lalu mulai ragu. Tapi pernah nggak Yesus menipu kamu? Nggak pernah kan? Mungkin Yesus belum jawab doamu. Tapi saya ingin ibu ingat satu hal. Di dunia ini, tidak ada satupun orang yang pernah bangkit dari kematian. Itu aja lah yang diingat.
Waktu ibu susah sekali. Ingat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mati bagi ibu kecuali Yesus. Salib selalu tidak salah. Kebangkitan selalu tidak salah. Yang lain boleh salah. Manusia, situasi, keadaan, keluarga, dan anak. Tapi waktu kamu ragu, pegang nih dua hal. Salib yang mengampuni ibu. Di mana sih ada seorang yang mau mati bagi orang lain, mati bagi musuh lagi, ya kan? Mungkin mati bagi istri mau kali atau suami, belum tentu juga ya Bu ya. Coba kalau istrimu bawel, ya, lalu nggak karuan, lalu dia butuh ginjal, kamu kasih nggak? Kalau dia butuh ginjal, pas cocok lagi, ya kan? Belum tentu. Manusia, di mana ada seorang Yesus yang rela mati buat musuhnya dan memberikan nyawanya. Nah itu harusnya menguatkan iman. Dan kedua adalah di mana ada satu orang dalam dunia ini yang pernah bangkit dari kematian. Waktu saya ngomong begitu dia bilang, Bapak masuk akal juga ya. Memang kekristenan bukan mitos, kekristenan bukan dongeng. Kekristenan adalah sesuatu yang masuk akal. Walaupun melampaui akal sebenarnya. Bukan hanya masuk akal tapi melampaui akal kita. Biar itu bisa menguatkan. Jadi kita perlu berdoa. Di dalam jemaat kita mungkin ada sebagian masih ragu, masih goyah, yang belum sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka dilahir barukan, diperbaharui, sehingga Roh Kudus sungguh-sungguh menancap tinggal dalam hati mereka dan bertumbuh. Yang kedua, Paulus berdoa apa untuk gereja? Ayat 17. Paulus berdoa agar iman jemaat di dalam Kristus dapat berakar berdasar kasih Kristus. Jadi iman itu perlu ditancap di dalam akar, yaitu apa? Kasih Kristus yang tidak berubah. Manusia bisa berubah, situasi bisa berubah, pendeta bisa berubah, jemaat bisa berubah, majelis bisa berubah, materi bisa berubah. Kasih Kristus tidak pernah berubah selama-lamanya. Dan iman yang sejati, kata Paulus, biarlah imanmu ditancapkan berakar dalam kasih Kristus. Artinya apa? Dia rindu jemaat Tuhan tidak berhenti bertumbuh. Kalau imanmu ditancap pada akar yang benar, mendapat makanan yang benar dari kasih Kristus, maka iman itu bertumbuh, bukan palsu. Sama seperti pohon yang asli mendapat makanan yang benar, dia bertumbuh. Tapi kalau pohon plastik dikasih pupuk sebanyak berapapun, tetap adalah pohon plastik, tidak akan bertumbuh. Ya, kita berdoa semakin dewasa dalam iman dan perbuatan kasih. Nah, bagaimana kita tahu iman seseorang itu asli? Ada buahnya, yaitu apa? Perbuatan kasih. Makanya kesaksian Pak Indra tadi bagus sekali, ya. Dan nyanyinya, biarlah orang lain membaca Kristus dalam hidup kita. Sebab kita menghasilkan buah yang baik. Itu sebabnya Yakobus harus berkata, iman tanpa perbuatan baik adalah mati. Iman plastik. Jadi iman yang sejati harus ada wujudnya. Iman yang sejati harus ada buahnya. Itu apa? Perbuatan yang baik. Tujuan kita berbuat baik bukanlah untuk keselamatan, tapi karena sudah selamat berbuat baik. Agama-agama lain tujuan berbuat baik adalah apa? Untuk diselamatkan. Ini perbedaannya. Itu sebabnya saya pikir-pikir kenapa ya orang-orang yang non-Kristen lebih rajin berbuat baik. Lebih banyak berbuat baik, lebih suka berbuat baik. Kenapa? Karena memang mau mengejar keselamatan itu, ada goal supaya dapat selamat. Nah, orang Kristen sudah selamat. Jadi ya udah, gue buat baik, gak buat baik selamat. Dia pikir, ya kan? Lalu ya udah ngapain gue buat baik? Toh kalau gue gak buat baik juga gue selamat. Keselamatan bukan dari perbuatan, itu sebabnya aku tidak mau berbuat baik. Nah, bagaimana kalau ada jemaat yang berpikir begitu, ngomong sama saudara? Untuk apa berbuat baik? Toh kita udah selamat bukan karena berbuat baik kan? Jadi, saya yang penting percaya aja nggak usah berbuat baik. Toh selamat bukan karena berbuat baik, untuk apa berbuat baik? Nah, kalau yang ada yang ngomong begitu, saudara jawabnya gimana? Hah? Bukan. Nggak tahu terima kasih maksudnya. Udah dapet nggak tahu terima kasih. Atau kita katakan, loh kalau begitu jangan-jangan imanmu nggak benar. Kan tadi iman yang benar harus apa?
menghasilkan perbuatan baik. Kalau dibilang, gue gak mau berbuat baik, untuk apa berbuat baik? Gue beriman aja. Itu iman yang apa? Palsu. Itu yang Yakobus bilang. Kamu bisa menunjukkan iman yang tidak berbuah. Aku tunjukkan kepadamu iman yang sejati itu berbuat baik. Jadi kalau ada orang berpikir begitu, kita mulai curiga. Ini jangan-jangan kembali ke poin 1 ini. Imannya masih gak benar, masih ragu. Masih tidak teguh. Belum ada Roh Kudus dalam hatinya. Sehingga gak ada yang negur. Jadi balik lagi ke poin 1, berdoa untuk iman dia. Kalau gitu imanmu ya gak benar, men. Jangan dong. Kalau kamu gak berbuat baik, itu tandanya apa? Kamu dari jahat. Imanmu gak benar. Kalau gak menghasilkan baik, berarti akarnya adalah apa? Kejahatan, bukan kasih Kristus. See? Logiknya. Iman Kristen itu sangat-sangat logik. Ya. Berbuat baik. Jadi marilah kita ya berdoa untuk gereja IGNC supaya kita semua bertumbuh. Jangan lagi kekanak-kanakan. Ya. Tapi dewasa di dalam kasih. Apa contoh orang yang kanak-kanak misalnya? Ya, fokusnya pada apa? Orientasinya perasaan. Kalau gua gak seneng, ya gua gak mau datang. Kalau gua gak seneng, ya gua gak mau buat baik. Kalau gua gak seneng, ya ngapain gua lakukan ini? Jadi based on what? Perasaan. Bukan kasih Kristus sih. Base-nya salah, akarnya salah. Ya. Yang kanak-kanak juga based on kesenangan. Wah, ada senang-senangnya nggak ini? Makan-makannya enak nggak? Free nggak? Ya kan? Kalau seneng oke. Susah, waduh. Suruh kerja nanti dulu. Masih ingat nggak dulu X-Lodge itu? Saya nggak lupa itu. Seorang dari Indonesia. Saya sibuk sekali karena kita udah bertumbuh waktu itu ya. Salaman di pintu, ngobrol sama orang. Jadi ini orang makan nggak tahu mau buang di mana, tong sampah nggak dikeluarin. Jadi saya panggil lah satu bapak, dia udah datang berbulan-bulan sih. Saya panggil dia, bisa nggak minta tolong? Saya bilang, tadi lupa ditarik tong sampah, kamu tolong keluarin, taruh di pinggir supaya orang nggak sembarang buang sampah. Dia lakukan, tapi mulai minggu depan tidak muncul. Nggak ngomong A, nggak ngomong B, hilang aja, hilang. Ya, ngomongnya di luar. Setelah berapa waktu kemudian ada yang bilang sama saya, Pak, tahu nggak si Anu nggak datang? Saya sempat besuk dia loh berapa kali, tetap nggak mau muncul. Rupanya dia bilang sama yang lain, Pak Eti itu nggak kenal saya. Saya di Indonesia itu manajer loh. Di sini saya disuruh keluarin tong sampah. Tersinggung ternyata. Nah ini bagi saya kekanak-kanakan. Ya. Habis itu saya mau cari dia udah pindah ke Dallas kalau salah. Hilang. Tapi ini contoh. Ya kalau dia lihat YouTube saya sorry ya suruh kamu angkut tarik tong sampah, saya minta maaf. Tapi bukan maksud saya perintah-perintah kamu yang sudah jadi manajer. Saudara, ini contoh saja. Jadi main apa? Perasaan dan kesenangan. Gue datang ke gereja mau senang, bukan disuruh kerja. Padahal ini apa? Rumah kita bersama ya. Kesian Pak Amfri tiap kali harus beresin cup. Orang habis makan tinggalin, piring tinggalin, sampah tinggalin ya. Mungkin dia kira ketua majelis itu kali kerjanya Pak. 17 tahun ya. Jadi ini contoh aja, kekanak-kanakan. Hanya base dasarnya adalah kesenangan. Atau yang dasarnya kehormatan. Begitu nggak dihormati, hilang saudara. Masa Pak Edi salaman sama orang lain sampai lama, sama saya cuma pegang ujungnya doang. Ada yang tersinggung kan, ada yang salaman pegang ujungnya doang. Ini mah nggak fair ini, ya. Ada orang yang begitu, ya kan, maunya dihormati, dipuji-puji, ya kan. Nah, kalau nggak ada yang muji, nyanyi nggak ada yang puji, waduh gimana ini nggak ada yang muji, ya kan. Tapi orang Indonesia kadang-kadang susah loh. Kita puji, kamu hebat ya, masakannya enak loh. Enggak lah, gue kemarin juga buru-buru. Dia nolak, dipuji. Kenapa? Soalnya mau diulangi lagi. Betul kok, enak kok. Enggak lah. Sampai 3 kali, bener masakanmu enak. Ya. Jadi mau dipuji ulang, makanya dia nolak dulu. Tapi kalau kita bilang, kok tadi gado-gadonya kurang asem, kurang asin atau kurang bumbu. Ya udah Pak, lain kali suruh orang lain aja deh. Gue udah gak mau masak lagi deh.
Ini orang Indonesia, saudara. Saya harap nggak terjadi di IGNC. Ya, terjadi. Dipuji dia nggak terima, nolak-nolak. Tapi kalau nggak dipuji, ngambek. Nah ini kita jadi pusing. Jadi benar dipuji apa nggak dipuji. Nah ada orang yang imannya based on pujian dan kehormatan. Ini anak kecil. Ya, atau materi, gara-gara dunia, gara-gara uang. Bisa terjadi. Ada dua ibu, sama-sama minggu kerja. Sama-sama minta didoakan, A dan B. Supaya minggu libur. Jadi sudah didoakan, suatu hari dua-dua dia dapat libur minggu. Harusnya kalau minggu libur kemana? Ke gereja, kan udah didoakan. Ya. Jadi yang A, aduh gue mau ke gereja ini, tapi ikut siapa ya? Nah ini. Lalu temennya mengatakan, oke lah ikut mobil saya, tapi sorry pulangnya nanti gak bisa. Jadi gue pulangnya naik apa dong? Ya naik Uber aja, paling juga $20. Aduh, naik Uber $20. Gak jadilah. Jadi si A putusin gak datang ke gereja. Padahal udah didoakan kan, minggu libur kan. Tapi gara-gara materi $20, misalnya naik Uber, dia rela tidak ke gereja. Padahal kalau di Indonesia, saya belum tanya sih, ini cuma diceritain. Di Indonesia saya nggak tahu ke gereja apa diantar jemput ya. Di Indonesia kalau ke gereja antar jemput nggak Pak? Pakai bis ya? Nah ibu yang kedua beda, dia datang naik Uber. Nggak disuruh naik Uber, dia datang naik Uber. Pulangnya, tadi naik apa? Naik Uber. Loh, pulangnya gimana? Ini ada temen nih, satu kota. Kotanya sama loh, ini. Berdua ini kotanya sama, cuma lain keluarga. Ibu A dan Ibu B. Yang B mau diantar pulang, pas ada yang mau ke kota itu. City-nya sama. Dia bilang, gak usah Pak, gak usah repotin. Gue pesen Uber aja. Saudara lihat, mana yang anak kecil, mana yang dewasa? Jangan karena materi, lalu saudara korbankan ibadah. Padahal Tuhan sudah berkati dapat libur hari Minggu. Ini contoh, orang yang imannya based on materi. Akarnya bukan kasih Kristus. Kalau akarmu kasih Kristus, cinta, saya tanya, cinta peduli gak soal jarak? Ayo yang lagi pacaran dulu. Jauh-jauh datang dikunjungi nggak ke Bakersfield juga? Dari Diamond Bar ke Bakersfield nggak coba? Itu berapa bensinnya? Ya. Kalau cinta tidak kenal masalah. Bayar harga, betul nggak? Kalau cinta bayar harga kan? Berapa aja bayar kan? Jangankan Uber. Uber pun oke. Jadi kalau dasar imanmu adalah cinta, maka kamu punya kerinduan untuk cinta. Chinese bilang, cinta apa? Ketemu dia, ketemu Tuhan, mau pengen ibadah. Naik Uber oke lah, ya kan? Naik bis oke. Pulang gak ada yang ngantar, gak masalah. Saya rindu supaya jemaat IGNC bertumbuh dewasa. Tidak membangun iman di dalam hal-hal yang sementara, tapi dalam kasih Kristus. Amin. Kita perlu doakan. Ya, doakan gereja Tuhan, doakan IGNC. Yang ketiga, Paulus doa apa? Paulus doa ayat 18 dan 19a. Kemudian ayat 20, Paulus berdoa agar jemaat Tuhan dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Ini loh. Ya. Ayat 19, bahkan kuasanya melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Saudara, doa 5, Tuhan kasih 10. Kuasanya itu mampu 10. Ada seorang anak pinter sekali. Ya. Ke gereja, disodorin permen, suruh ngambil sendiri, gak mau ngambil sendiri, malu. Ayo ambil, 1 boleh, 2 boleh, pokoknya ambil. Enggak. Gak mau. Kenapa? Mama aja yang ambil. Loh, kenapa mama? Ma, tangan mama kan lebih gede.
Tangan mama sekali ambil berapa? 10. Tangan dia berapa? Paling 1 atau 2 sih. Tangan Tuhan kita melampaui apa yang kamu minta dan kamu doakan. Itu loh. Doakan. Itu yang maunya Rasul Paulus. Artinya jemaat mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang melampaui pikiran dan doa. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu, sehingga mujizat Tuhan bisa dialami. Tadi Andi kesaksian dapat mujizat dia. Memang mujizat, nggak tidur kurang, ya kan? Terus badminton, main 50 game menang semua. Ini kan mujizat. Tapi dia nggak ragu. Nah, kuncinya di sini. Seringkali kita ragu sehingga nggak dapat. Dia bukan, ya udah Tuhan gua KO lah, enggak. Dia malah ke WC berdoa, Tuhan aku masih pengen menang, Tuhan pengen menang. Sama temannya pengen menang. Jadi fokus dengan apa? Kekuatan dari Tuhan. Sometimes kadang kita berdoa kita ragu, betul nggak? Saya jadi ingat sebuah contoh. Seorang petani di depan rumahnya ada gunung. Tiap kali kalau ke kota dia ngiterin gunung baru ke kota. Jadi lumayan lama ngiterin gunung itu. Jadi suatu hari waktu dia ke gereja dia dengar pendeta khotbah pas yang Yesus bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa minta gunung pindah ke laut. Wah, dia bilang ini bagus ini. Ini aplikasinya untuk saya nih, cocok sekali. Di depan rumah saya ada gunung. Lalu malam hari dia habis dengar khotbah, dia berdoa. Tuhan Yesus, aku beriman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, saudara. Sedebu kecilnya. Pasti bisa Tuhan, kuasamu melampaui apa yang aku doakan dan pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pindahkan gunung itu ke laut Tuhan. Supaya besok aku ke kota. Sudah gak usah ngiterin gunung. Amin, dia tidur. Besok pagi-pagi. Dia bangun, dia ngintip di jendela. Pindah nggak gunungnya? Nah kan, ragu kan? Untuk apa doa? Pindah nggak gunungnya? Nah kan nggak percaya. Jadi kadang-kadang doa kita cuma ngomong, tapi kita nggak punya keyakinan itu. Yesus kan bilang, minta dengan penuh keyakinan akan terjadi. Dia ngintip petani itu, gunungnya masih di sana. Lalu secara refleks spontan dia nyeletuk. Nah kan dari kemarin gue juga udah gak yakin. Jadi dari kemarin sudah, pernah gak saudara doa kayak begitu? Doa, tapi hatinya gak yakin. Pikirannya kayak, gak mungkin lah, di sini gak mungkin. Pantesan gak pernah mengalami kuasa Tuhan yang melampaui pikiran. Sulit ya doa ya. Mulut kita bilang kita yakin, kita percaya kuasa Tuhan besar. Pikiran kita tahu Tuhan kuasamu besar. Kamu bisa bangkit dari kematian Tuhan, melampaui segala sesuatu. Tapi di dalam prakteknya, hati kita ragu. Saya nggak tahu ya, waktu Andi doa dia yakin pasti menang atau masih berharap aja. Atau yakin Tuhan. Sebab aku pegang janjimu Tuhan. Nah, ini kita interogasi dia. Kalau dia bilang benar-benar yakin, good lah. Jadi tadi udah ada yang nyeletuk hadiahnya untuk makan bareng-bareng teman-teman yang di PRT. Puji Tuhan. Jadi kita juga mendapat berkat yang nyata, konkret. Kata Pak Indra, perbuatan yang baik. Ya kan? Lumayan 250 bagi 10, satu orang masih dapat makan $25. Ya puji Tuhan. Saudara jangan ketawa. Kalau saudara ragu, saudara gak akan dapat. Jadi ya, yang yakin pasti dapat. Saudara yakin gak Andi bakal membagi hadiahnya? Nah ini soal melampaui apa yang kita pikirkan, saudara. Gak gampang, saya tahu teorinya gampang, tapi gak gampang. Ya. Jadi saudara harus yakin itu, begitu bilang, ya aku yakin. Besok dia ngantar ke rumah, Pak. Yang terakhir, ya D atau 4, ayat 19b. Paulus berdoa agar jemaat Tuhan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya hidup jemaat memiliki kesaksian yang menyatakan
kemuliaan Bapa di sorga itu ayat 21. Ya, jadi 19a itu sangat erat dengan 20, mengalami kuasa Tuhan yang melampaui pikiran dan doa-doa kita. Ayat 19b berhubungan dengan 21, supaya hidup gereja Tuhan, hidup jemaat Tuhan itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu lagunya Pak Indra tadi. Orang melihat Yesus di dalam kita. Orang bisa membaca firman Tuhan yang tak tertulis dalam kehidupan kita. Saya diajak makan oleh seorang bapak. Setelah makan ngobrol-ngobrol, Pak doainlah saya bisnisnya gini. Kenapa? Aduh ini yang saya nggak ngerti Pak. Ini yang bohongin saya. Ya, yang tidak kembalikan utang saya ini. Utang dia, uang saya. Ini orang Kristen Pak, aku nggak ngerti. Bukan dari agensi, saya jangan curiga orang agensi. Oh begitu. Ya Pak. Dia ke gereja Indonesia, bukan ke agensi, jadi Bapak nggak bisa panggil dia. Tapi tolong doain Pak. Dan ngakunya di gereja itu, dia jadi majelis. Nah ini loh, jadi saya pikir ini gimana Tuhan ya. Ini sulit Pak, ini bagaimana? Saya bilang, you tanya saya aja lebih gak tahu. Gak apa, saya gak tahu jawabnya saya bilang, tapi saya tahu bahwa di dunia ini ada Kristen palsu. Dan you menghadapi salah satu Kristen palsu yang gak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang tidak punya kesaksian yang baik. Mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Supaya seluruh jemaat IGNC menjadi jemaat yang punya kesaksian yang baik. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja, tapi di luar sana, di tempat kerja, di sekolah, di mana-mana. Orang bisa melihat Kristus yang hidup, yang baik, yang benar. Dan bisa membaca firman Tuhan. Lewat sikap, lewat tingkah laku, lewat perkataan, lewat perbuatan. Orang tahu, ini loh murid Kristus yang asli. Ya, ini loh orang Kristen yang asli. Saya harap tidak ada terjadi sampai di sini, ya, dan kemudian panggil, Pak ini loh, ya, anggota cuma ada Bapak, ini utang sama gua nggak bayar. Jadi minta Pak Edi yang nagih, wah repot loh, itu susah loh itu. Saya bersyukur selama 17 tahun nggak terjadi itu ya. Saya harap jangan terjadi. Jangan sampai Pak Edi itu dipesan untuk nagih utang, saudara ya. Saudara yang punya utang, tolong dibayar, saudara ya. Ya baik yang lihat di YouTube, baik yang dari gereja lain, tolong orang Kristen punya utang bayar. Jangan pikir, oh dosaku sudah dilunaskan, maka semua utang nggak usah bayar, enak aja. Bayar, ya. Sakeus waktu dia bertobat dia bilang setengah dari hartaku, kubagikan sama orang miskin. Dan orang yang pernah aku tipu uangnya, aku akan bayar 4 kali lipat. Ini Sakeus, tiru dia, ya. Dosa diampuni, dapat keselamatan, hutang tetap bayar. 1, 2, 3. Selamat sih selamat, hutang harus bayar. 1, 2, 3. Selamat sih selamat, hutang harus bayar. Punya kesaksian yang baik. Jangan ngomong jorok. Jangan ngomong yang nggak benar. Jangan ngomong kasar. Jangan maki-maki orang. Ya. Jangan berbuat yang jahat. Ini penting sekali. Ya. Dalam perkataan, perbuatan, dan sikap, dan karakter kita doakan memasuki 18 tahun dan seterusnya IGNC. Makin dewasa dalam iman, pengetahuan, cinta kasih, perbuatan baik, kesaksian yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Doakan IGNC, doakan saya, doakan majelis, doakan aktivis. Mari doakan gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus berkata-kata mengiang-iang di hati kami. Kuatkan kami semua Tuhan, yang sudah belajar firman-Mu. Kami rindu belajar dari Rasul Paulus, yang sudah memulai gereja Efesus, memelihara, mendidik, dan dia juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kami rindu berdoa untuk gereja Tuhan malam ini Tuhan. Ajar kami gak hanya berdoa untuk kepentingan pribadi,
Tapi kami berdoa untuk umat Tuhan yang Tuhan selamatkan. Kami bersyukur Tuhan yang memulai IGNC 17 tahun yang lalu. Dan Tuhan berjanji Tuhan memulai pekerjaan baik. Tuhan akan memberkatinya, meneruskannya, menggenapinya sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kami doakan para hamba Tuhan yang melayani. Doakan para majelis, para aktivis supaya boleh kompak, sehati, punya visi dan misi yang jelas. Pakai hambamu untuk menangkap visi dan misi dan membagikan visi dan misi kepada seluruh majelis dan aktivis sehingga boleh mendukung, mensupport. Kami tahu ya Tuhan, visi dan misi datang dari Engkau, bukan dari suara terbanyak, bukan dari manusia, tapi Tuhan Kau sendiri yang memberi. Berkati seluruh yang melayani kompak sehati dan bersama-sama memikirkan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang sudah selamat, yang sudah punya Roh Kudus. Tuhan, teguhkan iman mereka satu persatu. Tidak mudah goyah karena kesulitan, karena tantangan, penderitaan, godaan dunia, godaan materi dan uang. Tapi berakar dalam kasih Kristus. Bukan berakar dalam perasaan, keinginan, keduniawian, bukan. Tapi berakar dalam kasih-Mu dan firman-Mu yang tetap selama-lamanya. Biarlah seluruh jemaat sehat jasmani dan rohani. Bukan hanya mengejar hal-hal duniawi, tapi mengejar hal-hal surgawi. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun. Hancurkan kuasa iblis yang akan mengganggu. Kami tahu Tuhan, iblis tidak suka kalau IGNC maju. Tapi ini gereja-Mu Tuhan, Kau akan pelihara sampai akhir. Berikan seluruh jemaat Tuhan setia dalam ibadah, setia dalam melayani. Yang sudah melayani lebih dimurnikan motivasinya dan tujuannya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Yang belum melayani tidak berpangku tangan, tapi mulai memakai karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan seluruh persiapan ulang tahun hari Minggu ini, ulang tahun ke-17, berkati panitia, berkati seluruh aktivis, berkati acara yang sudah dicanangkan semuanya Tuhan. Engkau yang menikmatinya, memberkatinya, agar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami ingin menaikkan syukur hormat kepada kuasa Tuhan yang sudah bekerja, kepada Tuhan yang sudah selamatkan kami. Sehingga dunia tahu kami adalah murid-murid yang sejati. Kami doakan seluruh program gereja khususnya tahun ini. Ada retreat Thanksgiving, berkati seluruh panitia. Berkati yang sudah mendaftar agar mereka rindu bertumbuh bersama-sama. Berkati yang belum dapat liburan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri mereka kesempatan libur. Boleh ikut Thanksgiving retreat dan bertumbuh dalam firman, dalam persekutuan kebersamaan. Kami doakan acara Natal, ada KKR Natal. Ada malam terang lilin, ada Natal gabungan. Tuhan memberkati semua program itu ya Tuhan. Juga rencana hamba-Mu akan mission trip ke Indonesia, berbagai tempat penginjilan KKR Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk terus memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati IGNC memasuki 18 dan seterusnya boleh bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Kalau Tuhan izinkan ya Tuhan, biarlah IGNC boleh melahirkan anak. Ada cabang-cabang IGNC yang dibuka. Jangan jadikan IGNC mandul, tapi justru IGNC terus bertumbuh sehat secara kualitas dan kuantitas. Kami saat ini ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kami bersyukur untuk Melki Ngamba yang sudah selesai endoskopi. Dan ya Tuhan, dia dalam pemulihan. Juga jantungnya, levernya, Tuhan jamah tumpangan tangan-Mu agar dia sehat. Dia bisa hadir dalam ulang tahun, dia bisa melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk Melki. Kami bersyukur untuk Cifrida yang sudah lebih sehat. Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami bersyukur karunia memasak. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi kami semua. Ibu Nina akan tes lagi hari Senin dan kemudian persiapan tes-tes untuk surgery bladder. Tuhan Kau sendiri yang memberkati hasil tes semua baik, persiapkan dia
Berikan dokter yang tepat, surgery sukses, nama Tuhan dimuliakan, kesehatannya pun boleh disempurnakan, agar dia boleh setia dipakai Tuhan secara efektif dan produktif. Kami doakan Lismo, Cilismo yang dalam pemulihan kena stroke, masih di rumah sakit, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan pulihkan dia, hiburkan dia lagi sedih, Tuhan jamah dia dengan kuasa-Mu. Dia rencana mau pulang Indonesia setelah sembuh, Tuhan buka jalan. Berilah dia panjang umur, berkati Tuhan semua planningnya ke depan. Budi Sayogyo juga proses kemoterapi tinggal 2 kali, November dan Desember. Tuhan sembuhkanlah hamba-Mu. Dia rindu melayani Tuhan. Tuhan berkati dia, kuatkan dia. Kami bersyukur dia sudah keluar dari rumah sakit dan istirahat di rumah. Kami berdoa untuk semua yang pemulihan, Willy Aziz, pemulihan dari stroke. Remaja kami Arthur Palar, Tuhan beri kesembuhan yang sempurna. Dia masih ups and down, Tuhan jamah dia. Dia rindu belajar firman, sekolah Alkitab, Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Rina Porung, kakaknya Berry, Tuhan, adiknya Berry, Tuhan juga jamah, pulihkan secara sempurna setelah operasi. Lisa Nur Salim yang sakit di kakinya, darahnya, gulanya, Tuhan kasihani. Wan untuk kesehatan jantungnya, Tuhan pulihkan. Wan dan Lisa boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa-Mu, diubah menjadi baru, ciptaan baru di dalam Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu. Mamanya Hegel masih dalam pemulihan, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, kami doa di sini Roh Kudus-Mu bekerja. Walter, suaminya Eti, sembuhkan mata kanannya Tuhan dan berkati kerohaniannya, boleh bertumbuh, kuatkan iman dia, walaupun harus menunggu berapa lama kami tidak tahu ya Tuhan. Kami doakan Charlie, adik kami Tuhan, Kau izinkan dia lahir, walaupun tampaknya tidak sempurna, tapi kuasa-Mu melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan Tuhan. Pakai dia untuk kemuliaan-Mu, tidak ada yang salah Tuhan. Nama-Mu akan ditinggikan lewat dia. Baby Noah, sembuhkan jantungnya yang masih 1 titik kecil Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil. Mereka yang di Indonesia, Yafet Martin, anaknya Cirita, Tuhan kasihani Jamal livernya, autoimunnya, mamanya Ramona, Tante Oni, Ci Liao Wai Jun, juga di Indonesia yang pemulihan, Tuhan kasihani mereka satu persatu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Nyanyi dengan penuh iman. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para senior kami doakan Umpol, Tuhan beri kesehatan, kekuatan untuk terus dia bisa melayani di Evergreen. Kami doakan ya Tuhan, besok ulang tahun dia rindu hadir dan membacakan puisi. Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi semua Evergreen, beri dia sukacita, kekuatan, anugerah-Mu menemani Tante Lena setiap hari. Tambahkan daya ingat Tante Lena dan kakinya yang lemah kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Kami berdoa untuk Tante Pauline, mamanya Pastor Donald Chia, kena cardiac arrest Tuhan, dan dia dalam pemulihan. Sembuhkan dia Tuhan. Dia paling senior di antara semua senior kami, kuatkan dia Tuhan. Kalau Kau rindu, beri dia panjang umur, beri dia kesembuhan, kurangi sakitnya. Dia sudah siap kalau Tuhan mau panggil pulang. Kami bersyukur Tuhan untuk Tante Pauline, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Tante Lucy, Tuhan kuatkan dia, tambahkan dia nafsu makan, kekuatan kaki, kesetiaan dalam ibadah. Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti,
Tuhan, kuatkan mereka, hibur mereka dalam kesendirian. Om Budi Pualamsah yang setia beribadah, kami bersyukur Tuhan untuk semangatnya. Tuhan juga pulihkan Pak Harili dalam pemulihan dia. Ya Tuhan, kasihani dia, jamah dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Ci Sylvia Lee untuk matanya Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami terus doakan Pak Indra. Tuhan, dia masih belum pulih sempurna, kasihani dia, jamah dia punggungnya, kakinya, supaya daya geraknya lebih leluasa. Dia masih sangat semangat melayani Tuhan bersama Ci Olin. Pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pak Humphrey dan Ci Sylvie juga Tuhan, kami bersyukur untuk teladan mereka. Beri kesehatan, kekuatan ekstra dari sorga, jamah semua kelemahan tubuh. Berkati para senior kami satu persatu yang tidak sempat kami sebut satu persatu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan mujizat-Mu, kuasa-Mu. Anak mantu cucu semua takut akan Tuhan, hormat orang tua, tahu memelihara, menjaga, mencukupkan kebutuhan orang tua dengan cinta kasih, dengan kebaikan. Kami rindu Tuhan melihat mujizat-Mu terjadi yang melampaui semua pikiran manusia. Indonesia beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan menjelang pemilu, suasana hangat, tapi kami yakin Tuhan Kau yang mengontrol sejarah. Tuhan, berilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan, pikirkan kesejahteraan rakyat Tuhan. Kasihani Amerika juga yang dianggap polisi dunia. Berilah kebangunan moral dan rohani, khususnya para liberal boleh bertobat. Kami doakan pengaruhnya di Timur Tengah untuk perang Israel melawan Hamas. Tuhan, kasihani juga Rusia melawan Ukraina dan perang-perang di mana-mana Tuhan. Perang dan deru perang terus bertambah. Kami tahu tidak ada damai di bumi, tapi biarlah di tengah-tengah penganiayaan, peperangan dan kesusahan, Injil Tuhan disebarluaskan dengan berbagai macam cara. Kami yakin Tuhan, Injil harus didengar oleh semua suku bangsa di bumi ini sebelum kedatangan kedua kali. Biarlah kami boleh berbagian pada posisi kami masing-masing, pada karunia kami masing-masing. Kami rindu menceritakan Kristus, membagikan Kristus bagi banyak orang lainnya Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi. Pergumulan anak-anak-Mu Tuhan satu persatu. Curahkan mujizat-Mu Tuhan, baik itu yang sakit, yang flu, yang batuk. Beberapa jemaat Tuhan sakit gak bisa hadir, Tuhan kuatkan, sembuhkan mereka yang bergumul soal masalah pekerjaan, soal uang, soal tabungan, soal status, soal teman hidup, soal relasi manusia, soal bisnis, soal karir. Tuhan jaga dan lindungi satu persatu. Kami rindu jemaat-Mu mengalami kuasa-Mu seperti janji Efesus 3:20. Kuasa yang melampaui maut, melampaui kuasa dosa, melampaui apa yang kami minta dalam doa, dan melampaui rasio pikiran kami. Curahkanlah mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sambil doa pribadi saudara nyanyi. Curahkanlah ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, biarlah janji-Mu dalam Efesus 3:20. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan turun atas jemaat-Mu yang berdoa diam-diam di sini, di rumah, dimanapun posisi mereka. Mujizat terjadi ya Tuhan, curahkanlah mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara, 2 hari lagi hari Minggu kita rayakan ulang tahun
ke-17 dari IGNC, ibadah gabungan hanya satu kali ibadah minggu ini yaitu jam 11. Jadi saudara yang ibadah sore, please datang jam 11 ya, dan kalau saudara ketinggalan nanti saudara bisa ikuti yang online jam 6. Kita akan tayangkan jam 6. Lalu saudara yang sehat, saudara yang kuat, saudara yang punya kesempatan datang, mengundang semua ya, saudara, handai tolan, family, keluarga. Tuhan Yesus memberkati.